Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan sehingga kita dapat menjalankan ibadah bulan puasa ini dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang nama-nama Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah, beliau lahir pada tanggal 29 Jumadil Akhir, 5 tahun sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi. Jadi Sayyidah Fatimah lahir pada waktu usia Nabi 35 tahun. Dan nama-nama beliau yang mulia adalah, yang pertama, beliau adalah Fatimah. Fatimah adalah wanita yang menjaga dirinya, adalah Fatimah. Jadi sesuai dengan namanya, beliau adalah seorang wanita yang sangat menjaga dirinya. Dalam satu riwayat diceritakan bahwa suatu saat, suatu ketika Nabi Muhammad SAW telah berbincang-bincang dengan sahabat yang lain. Kala itu Nabi Muhammad bertanya kepada sahabat, "Tahukah kamu siapakah wanita yang terbaik di dunia ini?" Sahabat pun menjawab dengan jawaban masing-masing, tapi tidak ada satu yang benar. Akhirnya Sayyidina Ali pulang dan bertanya kepada Sayyidah Fatimah. Maka Sayyidah Fatimah menjawab, "Sesungguhnya wanita yang paling baik adalah wanita yang tidak pernah melihat laki-laki dan tidak pernah dilihat oleh laki-laki lain selain mahramnya." Demikianlah Sayyidah Fatimah, beliau sangat menjaga dirinya, sangat menjaga akhlaknya. Ketika Sayyidah Fatimah telah sakit, sebagaimana kita ketahui bahwa Sayyidah Fatimah wafat 6 bulan setelah Kanjeng Nabi Muhammad SAW wafat. Setelah Nabi Muhammad wafat, Sayyidah Fatimah tubuhnya semakin lemah dan semakin lemah. Akhirnya pada terakhir kali hidupnya, beliau memanggil temannya yang bernama Sayyidah Asma. Beliau bertanya kepada Sayyidah Asma, "Wahai Asma, ada sesuatu yang mengganggu pikiran saya. Saya ketika meninggal dunia khawatir tubuh saya itu kelihatan oleh orang lain. Kira-kira hal apa yang bisa saya lakukan agar tubuh saya meskipun digotong tidak kelihatan orang lain?" Akhirnya Asma dengan pengalamannya yang pernah pergi ke Habasyah, dia bercerita bahwa di negeri tersebut ada kebiasaan orang sana ketika meninggal adalah digotong memakai keranda. Jadi beliau menyebutkan keranda itu seperti ini, dan ketika dimasukkan maka tidak akan ada yang bisa melihatnya. Akhirnya Sayyidah Fatimah berkata kepada Sayyidah Asma, "Bolehkah kamu menolong saya agar suamimu membuat keranda untuk saya ketika saya meninggal kelak?" Dia adalah Sayyidah Fatimah yang sangat menjaga dirinya. Yang kedua, beliau dikasih nama Az-Zahra. Az-Zahra adalah bunga yang semerbak wanginya. Beliau mendapat gelar demikian, ada beberapa pendapat. Yang pertama berkata kalau beliau mendapat gelar Az-Zahra adalah karena ibadahnya yang sangat tulus. Dari ibadah yang tulus itulah menyebabkan bau yang sangat harum. Jadi ketika Sayyidah Fatimah beribadah di situ, maka sekelilingnya akan kecium bau harum. Ada pendapat lain mengatakan kalau Az-Zahra itu karena beliau adalah bunga, beliau adalah kesayangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang kita ketahui semuanya bahwa Nabi Muhammad ketika beliau merindukan wangi surga, maka beliau akan selalu memeluk dan menyayangi Sayyidah Fatimah. Dan Sayyidah Fatimah selanjutnya, nama-nama beliau adalah, julukan beliau yang ketiga adalah Ummul Hasanain. Ummul Hasanain maksudnya adalah dia adalah ibu dari Hasan dan Husain.
Jadi Sayyidah Fatimah menikah pada usia 16 tahun dan Sayyidina Ali pada usia 21 tahun. Dari pernikahan ini melahirkan 5 orang putra putri. Yang pertama adalah Hasan, yang kedua Husain, yang ketiga adalah Zainab, yang keempat adalah Ummu Kulsum, dan yang kelima adalah Muhsin. Tapi Muhsin meninggal pada waktu masih kecil, sementara keempat putra putrinya yang lain hidup sampai dewasa. Sahabat sekalian, nama-nama Sayyidah Fatimah yang keempat adalah Al-Batul. Beliau mendapat gelar Al-Batul karena beliau adalah seseorang yang sangat ahli ibadah, seseorang yang tidak pernah melalaikan ibadah, tidak pernah meninggalkan ibadah. Jadi beliau tidak pernah haid, tidak pernah nifas. Bahkan dalam satu riwayat diceritakan bahwa ketika beliau melahirkan Husain lahir itu setelah waktu sholat maghrib. Jadi setelah sholat maghrib beliau melahirkan Husain, dan waktu sholat isya tiba beliau sudah bisa melaksanakan sholat isya. Jadi beliau selama hidupnya tidak pernah sekali meninggalkan kewajiban, baik itu kewajiban puasa atau kewajiban sholat dan lain sebagainya. Karena itu beliau adalah gelarnya Al-Batul, wanita yang ahli ibadah. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, dari kisah beliau kita bisa belajar tentang kesederhanaannya, tentang bagaimana dia menjaga wibawanya, bagaimana dia menjaga dirinya, bagaimana dia menjaga sholatnya, bagaimana dia menjaga ibadahnya. Meskipun demikian, meskipun beliau adalah anak seorang nabi, tapi beliau tidak pernah lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Suatu ketika Sayyidah Fatimah telah menggiling gandum. Beliau merasa kecapean, dan pada waktu itu Nabi Muhammad SAW mengunjungi beliau. Melihat putri kesayangannya kecapean, Nabi Muhammad berkata, "Wahai putriku, biar saya lanjutkan menggiling gandum, kamu istirahat." Setelah beliau menggiling gandum, Nabi Muhammad berkata, "Wahai putriku, ketahuilah bahwa 1 butir gandum yang kamu masakkan untuk suamimu, dia akan menjadikan pahala untukmu dan menghapus dosa-dosamu." Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, Sayyidah Fatimah meninggal pada usia 29 tahun pada malam Ramadan tanggal 3 tahun 11 Hijriah, 6 bulan setelah Kanjeng Nabi Muhammad SAW wafat. Setelah beliau meninggal sebagaimana wasiat beliau, maka beliau juga dimakamkan pada malam itu juga, dan jasadnya ditutupi oleh keranda. Dan sampai saat ini makam beliau tidak diketahui oleh siapapun, sebagaimana kebiasaan beliau ketika di dunia sangat menjaga wibawanya, sampai meninggal pun beliau sangat tertutup sampai Allah mengabulkannya. Sampai sekarang tidak ada yang tahu di mana makam Sayyidah Fatimah. Mudah-mudahan ada hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Sayyidah Fatimah, seorang perempuan pemimpin surga. Wallahu a'lam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.